Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Bapak harap kalian semuanya sehat. Kita lanjutkan kembali materi di bulan puasa kemarin, bab terakhir mengenai karakteristik tempat tinggal kita. Sebelum Bapak lanjutkan materinya, berhubung masih di bulan Syawal, Bapak ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Yang pertama yaitu mengenai arti penting memahami karakteristik dari tempat tinggal kita. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, negara kita adalah negara kepulauan yang sangat besar, di mana terdiri dari ribuan pulau, kemudian diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, negara kita juga memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku, agama, dan sebagainya. Maka keanekaragaman tersebut jika mampu dipelihara dan dijaga dengan baik, dipupuk dengan baik, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang besar, yaitu di mana persatuan dan kesatuan akan tetap kokoh. Apabila persatuan dan kesatuan tetap terjaga, maka kekuatan itulah akan mampu membuat bangsa ini tetap berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, ada beberapa sikap dan perilaku guna mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga wilayah dan kekayaan tanah air kita. Kita jaga dari siapa? Yaitu kita jaga wilayah kita dari negara-negara yang ingin menjajah bangsa kita. Kemudian mengenai menjaga kekayaan tanah air, yaitu menjaga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengambil kekayaan negara, yang ingin mengambil dan menjual kekayaan tanah air kita. Kemudian yang kedua, yaitu menciptakan ketahanan nasional di berbagai macam bidang. Seperti apa? Ketahanan ekonomi, artinya di mana bangsa kita mampu bertahan secara ekonomi walaupun di masa pandemi. Kemudian ada ketahanan pangan, di mana bangsa kita mampu menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan pangannya. Kemudian yang ketiga, menghormati segala perbedaan yang ada. Jelas bangsa kita kan bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, perbedaan suku, agama dan sebagainya. Kemudian mempertahankan kebersamaan. Jelas di sini ya, kita adalah satu bangsa, satu tanah air, maka kebersamaan harus selalu kita jaga dan kita perhatikan. Kemudian yang kelima, yaitu memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Jadi semangat kita adalah persatuan secara menyeluruh, yaitu wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai persatuan ini hanya berdasarkan daerah tempat tinggal masing-masing saja, tetapi persatuan kita adalah kita jaga dari seluruh wilayah Nusantara kita, wilayah tanah air kita. Kemudian selanjutnya yaitu mentaati peraturan. Ya, jelas di sini sebagai warga negara yang baik, maka kita taat akan aturan. Kemudian selanjutnya, makna persatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah harus menjadi prioritas utama anak bangsa. Jelas ya, harus jadi prioritas utama. Persatuan akan membuat bangsa ini yang meraih kemerdekaan. Jelas, dengan persatuan bangsa kita bisa merdeka. Tanpa persatuan 350 tahun bangsa kita tidak merdeka, dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian selanjutnya, persatuan yang berawal pada Kongres Pemuda kedua itu akan mampu menghasilkan 3 hal penting. Yang pertama apa? Yaitu mengenai Sumpah Pemuda. Yang kedua, bendera merah putih. Kemudian yang ketiga adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mampu membuat semangat persatuan menjadi kokoh. Ya, dengan Sumpah Pemuda, para pemuda tahun 28 bersatu padu untuk membuat bangsa kita ini menjadi merdeka. Kemudian dengan bendera merah putih mampu menyemangatin anak bangsa untuk membela kebenaran,
berani membela kebenaran dan menjaga kesucian bangsa. Kemudian lagu Indonesia Raya mampu membuat kita semakin mencintai tanah air kita. Maka ada beberapa cara untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita. Yang pertama adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana cara kita mewujudkan bangga kita, rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia? Yaitu senantiasa memakai produk-produk buatan Indonesia, mengkonsumsi makanan-makanan dari bangsa kita sendiri. Itu artinya bukti kita sebagai rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Kemudian apa? Memelihara persatuan. Kemudian apa lagi? Yaitu mengembangkan rasa solidaritas sebagai anak bangsa. Itu adalah mewujudkan adalah rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Mengembangkan budaya-budaya bangsa dengan berbagai macam cara agar budaya kita dikenal oleh bangsa lain. Itu adalah cara mewujudkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, berjiwa dan kepribadian Indonesia. Jelas ya, jiwa kita, pribadi kita haruslah Indonesia. Jangan sampai kita merasa jiwanya bukan orang Indonesia, kepribadian kita bukan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, rela berkorban bagi tanah air. Di saat tanah air membutuhkan tenaga kita, maka kita harus rela berkorban. Kemudian yang keempat, senantiasa membela tanah air. Jelas ya, ketika tanah air ingin dijajah oleh bangsa lain, saatnya kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta terhadap bangsa Indonesia, kita bela tanah air kita. Kemudian yang kelima, yaitu menjaga nama baik bangsa Indonesia. Mungkin materi yang Bapak sampaikan cukup sampai di situ. Kemudian selanjutnya adalah penugasan. Seperti biasa, rangkum materi yang Bapak tulis ini di buku tulis kalian. Kemudian kalian kerjakan soal-soal berikut di kertas folio atau di selembar kertas. Jelas ya anak-anak? Kemudian kalian laporkan ke guru atau wali kelas kalian masing-masing. Maka Bapak tutup pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.